Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyil azim Sayyidina Muhammad al-hadi ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam ukhuwah, salam persaudaraan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat di mana jua berada. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memperoleh kerahmatannya, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Sedikit perkongsian saya pada malam ini yang bertajuk Manusia Sang Pendosa. Para hadirin yang dikasihi, manusia itu memang banyak dosa. Kalau bahasa tahu namanya pendosa kobo penco, pendosa. Pendosa itu adalah di kalangan manusia yang selalu berbuat dosa. Bahkan nobody perfect. Tiada manusia yang sempurna, termasuk diri ana sendiri. Bila kita berdosa, perbanyakkanlah amal ibadah kepada Allah. Perbanyakkanlah zikir kepada Allah. Paling penting, perbanyakkan istighfar dan salat taubat dan nasuha kepada Allah. Tetapi kita mengikut siapa? Mengikut jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi diikut? Sahabat Nabi yang 4, al-khulafa ar-rasyidin. Siapa lagi diikut? Salafus salih. Siapa lagi diikut? Dan seterusnya. Siapa lagi diikut? Alim ulama. Siapa lagi diikut? Hari ini hanya tinggal beberapa saja alim ulama. Tabi'in, siapa lagi diikut? Orang-orang yang mengembangkan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa akidah ahlus sunnati wal jamaah, yang boleh mendapat kepercayaan untuk membimbing diri kita. Kita yakin orang itu boleh, kita ikut dia. Pahamannya betul, mengikut pahaman Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, mendalami ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sudah tentu orang itu adalah orang-orang yang sentiasa menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita sebagai seorang yang selalu membuat dosa, kita selalulah mengambil peluang dan rebutlah sedikit masa yang ada selagi mana nafas kita dipinjamkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk bersedekah. Untuk apa? Untuk bersilaturahim. Untuk apa? Untuk membina ukhuwah. Untuk apa lagi kita merebut masa?
selagi mana nyawa Allah pinjamkan kepada kita. Karena bila roh dicabut, kita tidak akan kembali lagi ke dunia. Terputuslah segala amal kita, tinggallah sejuta harta yang ada pada kita, tinggallah tanah di dunia yang hanya pada masa itu kita akan mendiami di dalam tanah. Roh kita kembali ke hadirat Allah. Tinggallah rumah mewah kita, tinggallah kereta kita, tidak ada apa-apa yang ikut kecuali amalan saleh, kecuali al-ilmu yantafa'u bih, kecuali shadaqatun jariyah. Kecuali kita tinggalkan 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, doa anak-anak yang soleh, serta sedekah jariah. Itu yang kita tinggalkan bila kita mati. Semua orang akan tangisi pemergian kita karena apa? Karena nilai akhlak, nilai persaudaraan sesama Islam. Selalu berjemaah di masjid bersama. Kalau sambut hari raya selalu bersama beraya. Kalau ada program sekolah atau program masyarakat selalu turun bersama. Besok kita mati, kita tidak boleh bersama. Seandainya ajal itu kita bersama, maka kita juga akan bersama. Tetapi kalau ajal itu berlainan, tempat, masa, dan waktunya, maka tidak akan bersama-sama. Jadi Allah mencipta kita daripada tiada melalui persetubuhan orang tua kita, melalui ikhtiar dan doa. Lalu Allah hadirkan roh. Lalu terbentuklah sebuah janin dalam rahim ibu. Betapa mulianya seorang ibu. Mengandungkan kita selama 9 bulan. Lalu melahirkan ke dunia. Setelah itu diazankan, didengarkan kalimat Allah yang pertama. Karena apa Allah yang pertama? Karena dialah yang maha mencipta daripada sekalian yang maha cipta. Dialah yang maha menghidupkan daripada sekalian yang maha menghidupkan. Maha memberi rezeki daripada sekalian yang memberi rezeki kepada kita. Kan begitu. Lalu kita naik kepada kanak-kanak, dimasukkan ke dalam sekolah, terus naik kepada remaja, terus naik kepada dewasa, masuk ke alam pekerjaan. Maka kita menyambung tugas sebagai seorang anak. Kita lahirkan hasil didikan di sekolah dan didikan orang tua, maka hari inilah kita tuai hasilnya. Menabur bakti dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang baru yang kita alami, kita dalami, kita pelajari semasa di sekolah, maupun di mana saja kita berada. Lalu kita menjadi orang tua setelah berakad nikah. Lalu kita kembali ke liang lahat seandainya panjang umur. Kalau tidak panjang umur, maka kita akan meninggal sebelum kita berakad. Jadi dia sebagai satu spekulasi kehidupan yang berputar seperti alam.
Kadangkala kita di bawah, kadangkala kita di atas. Maka itulah kita hendak pupuk rasa syukur dalam diri. Supaya apa? Bila kita menjadi manusia yang berdosa, selalulah kita bertaubat kepada Allah. Selalulah kita ingat kepada Allah. Kita malas sembahyang, belum terbuka hati. Kita ingat Allah. Kita malas mengaji. Kita berzikir kepada Allah. Ya Allah, katakanlah dalam hatimu, bukakanlah pintu hatiku untuk bersujud kepadamu ya Allah. Malas mengaji, ya Allah, bukalah pintu hatiku dan ringankanlah mulutku untuk membaca kitab Rasulmu. Karena apa? Begitu berat tugas menjadi seorang manusia, seorang khalifah di muka bumi. Sehingga bila hanya mengejar harta memang tidak akan cukup. Mengejar pangkat memang tidak akan cukup. Mengejar dunia memang tidak akan cukup. Tetapi terlalu banyak orang yang takut mati. Karena apa? Bila kita mati kita tidak bersedia. Kita masih mau bermegah dengan dunia. Tapi itu satu kenyataan. Hari ini bila kita ziarah ke tanah perkuburan, ada size kecil, ada size sederhana, ada size yang besar, ada yang berdouble-double petaknya. Apa tandanya? Maksudnya Allah menjemput pulang setiap manusia tidak mengenal usia, tidak mengenal pangkat, dan tidak mengenal berapa banyak hartamu di dunia. Kadangkala Allah bagi harta sebagai ujian. Dalam aspek yang lain Allah bagi harta sebagai nikmat, sebagai tanda syukur kita beribadah kepada Dia. Lalu Dia bagi kita rezeki. Ada satu lagi Dia bagi harta sebagai mudarat, supaya kita lalai beribadah kepada Dia yang Maha Mencipta. Kan begitu. Wahai kaum muslimin, ayolah kita berpikir sejenak, sejauh mana kehidupan kita, kemegahan kita di dunia yang hanya dihiasi daripada tanah yang selalu dipijak di muka bumi, tanah yang selalu diludah di muka bumi. Tetapi Allah muliakan kita karena ada akal dan ada ruh, yaitu hati. Hati dalam diri seorang manusia yang mentauhidkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh itu para hadirin rahimakumullah, sekian saja perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang diberikan adalah satu jalan medan dakwah, perkongsian ilmu yang bermanfaat, agar takut-takut besok sebelum tutup mata adalah sedikit amal jariah kita untuk dikongsikan bersama, untuk didengar bersama, untuk dihadam bersama, untuk mencuci hati bersama di dunia. Hinggalah kita menutup mata kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.